مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, ulil amri, para pemimpin, tak dapat disebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim, betul? Di Medan masih banyak orang baca Barzanji lagi, masih. Di dalam syair Barzanji itulah disebutkan Nabi ketika 2 bulan dalam rahim Aminah, maka meninggallah ayahnya Abdullah di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Walamma tamma min hamlihi شهران على أشهر الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله. Jawabnya bukan Allah, inna lillah. Walamma tamma min amlihi, ketika sempurna hamilnya, syahrani 2 bulan, tufiya bil madinatil munawwarati, meninggallah ayahnya, abuhu bapaknya, Abdullah, meninggallah bapaknya Abdullah. Kira-kira bapaknya pergi meninggal itu dalam perjalanan apa? Yang payah kalau ceramah depan orang belum makan siang. Saya ulang sekali lagi. Meninggalnya ayahnya itu dalam perjalanan apa? Perjalanan dagang, bisnis, manggaleh, jualan. Sesuai tak sama orang petisah? Itu intinya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dibawa oleh pamannya, namanya Abu Talib. Sampailah ke sebuah gereja tua, di dalamnya ada pendeta, nama pendeta itu Bahira. Bahira keluar dari dalam dan bertanya, who is this? Siapa ini? Abu Talib menjawab, hadza ibni, this is my son. Ini anak saya. Apa kata Bahira? Kalau betul kitab Taurat dan Injil yang kubaca, maka anak ini bukan anakmu. Anak ini adalah anak yatim, ayahnya sudah meninggal. Terkejut Abu Talib. Dari mana kau tahu? Karena kulihat ada 3 tanda yang disebutkan dalam kitab suci yang kubaca. Pertama, pokok kayu bersimpuh. Yang kedua, batu-batu bersujud. Yang ketiga, ada awan yang menaungi dia dari tadi sehingga dia tidak kepanasan. Inilah Nabi akhir zaman yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semesta alam. Bawa dia pulang ke kota Makkah karena Yahudi sudah siap membunuh dia di negeri Syam. Maka dibawalah pulang. Tak jadi perjalanan dilanjutkan. Perjalanan itu dalam perjalanan apa? Dagang, bukan piknik, bukan camping, bukan outbound, tapi dalam perjalanan bisnis. 3, pertemuan Khadijah berumur 40 tahun dengan Nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun dalam pertemuan dagang. Yang punya barang perniagaan Khadijah, yang menjualkan barang-barang ke negeri Syam Muhammad SAW. Barang kalau dibawa orang lain biasa saja lakunya, tapi kalau ini yang membawa, maka perniagaan melimpah ruah. Akhirnya Khadijah penasaran, siapa agaknya anak muda yang kalau barang ini dibawanya lakunya luar biasa, berlipat kali ganda. Aku ingin melihatnya. Mana anak muda yang menjualkan barang-barangku ini? Akhirnya dibawalah dia, ditengok Khadijah dari jauh. Begitu melihat wajahnya,
4. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-shaif. Kalau saya mengaji tak ada orang menyebut Allah. Coba kalau Ustaz Darwin Hasibuan membaca Allah gitu. Tahunya suara saya itu tak bagus. Tapi janganlah gitu. Rihlatas syita' musim dingin. Shaif musim panas. Hebat orang Petisah ini. Memang dia jualan tapi hebat dia bahasa Arab. Rihlatas syita musim dingin. Shaif musim panas. Tapi jangan nanti turun ke bawah lain ceritanya. Tadi Ustaz Somad ada nyebut cerita musim dingin musim panas. Iya. Mana yang musim panas, mana yang musim dingin? Yang mana ya? Tak ingat pula. Mudah cara ingatnya. Shin, keluar air liur. Musim dingin, berair-berair. Shaif musim panas. Perjalanan musim dingin, mereka pergi ke negeri Yaman. Perdagangan musim panas, mereka pergi ke negeri Syam. Dari Yaman ke negeri Syam, kita hitung sekarang berapa negara perjalanan Nabi Muhammad SAW. Yaman, Saudi Arabia, Suria, Lebanon, Palestina, Yordania. Berapa negara? 6 negara perjalanan Muhammad SAW. Jadi kalau dihitung-hitung, dikira-kira, diagak-agak sekarang, Nabi Muhammad itu orang kaya apa orang miskin? Kaya. Bisnis 6 negara guys. Kalian pikir Nabi itu jual duku antar kecamatan? Dari 5 bukti yang saya sebutkan tadi, kira-kira apakah Islam itu menganjurkan dagang, bisnis, jual, perniagaan? Begitu saya ceramah. Jadi saya tidak selalu mengatakan berdaganglah, berniagalah, Nabi menyuruh. Mana dalilnya? Adalah itu. Saya sebutkan dulu dalil-dalilnya, lalu jamaah menyimpulkan sendiri. Berapa dalil tentang dagang yang saya sebutkan pagi menjelang siang ini? Berapa dalil tentang anjuran Islam untuk berbisnis, berniaga, berjual beli, berdagang pada kesempatan ini? 5. Tak ingat kami Pak Ustadz, jangan cemas. Sudah ada saudara kita mengingatkan dari Jepang, namanya Sony. Satu lagi Panasonic. Untuk kamera sudah merekam. Adik mohon jawab dengan jujur. Hidup kamera itu kan? Hidup. Tolong kau share nanti di internet ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jadi yang punya toko, yang punya ruko, yang punya kios, lanjutkan atau berhenti? Bisnis ini teruskan atau berhenti? Teruskan. Ini kadang banyak ini umat Islam ini ketika sebelum hijrah semangat jualan, ketika sebelum mengaji semangat bisnis, ketika sebelum ikut pengajian semangat, tapi setelah pengajian bawaannya mau mati aja. Ketika ditanya, kau gimana? Buka toko sekarang, semangat kau jualan? Tak ada Pak Ustaz. Terus aku mau mati aja sekarang. Kenapa kau mati? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, pedagang-pedagang Petisah mati. Kematian itulah yang membuat kita terus bersemangat untuk beramal. Betul? Hai orang kaya-kaya, hai pejabat-pejabat, hai kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tidak. Semangat kalian, karena kalian semuanya akan mati. Antara bapak, saya, Ustadz Dery, Darwin Hasibuan, kalau ditengok secara fisik nampaknya saya lebih dulu. Maksudnya saya lebih dulu mengiring jenazah kalian. Masalah mati ini tak usah takut, tak usah ngeri. Takut jangan sampai mati, jangan ditakuti. Tapi kalau datang jangan sampai lari. Berani tak mati? 3 orang aja yang jawab berani, tengok kanan kiri. Saudara yang dimuliakan, yang kita takuti itu adalah apa bekal kita setelah mati. Setelah pengajian ini makin semangat tak berdagang ini? Makin semangat tak bisnis ini? Makin semangat tak jualan ini? Semangat. Orientasinya bukan buat rumah besar, bukan beli mobil besar, bukan mencari bini besar. Tapi orientasinya untuk membangun masjid. Ini masjidnya udah tua.
Udah 30 tahun. Makanya ibu kalau ketawa jangan lepas-lepas kali. Bayangkan kalau ketawa serentak. Nauzubillah. Bapak DKM, ini masjid ini perlu direnovasi ini Pak. Perlu diperbaiki ini Pak. Yang punya jabatan pakaikan tanda tangan kalian. Masjid Petisah Ganti terbesar di Asia Tenggara. 1 periode, 2 periode, jadi wali kota, jadi gubernur, mati. Apa yang kau tinggalkan selama jadi pejabat itu? Betul? Dulu saya sekolah di Al-Wasliyah Simpang Marendal dari tahun 1900 sampai 1995, tinggal di Sungai Sekambing, bolak-balik. Selalu saya lewat Petisah nih. Mana dulu yang orang-orang kaya tahun 90 dulu? Mati. Mana dulu pejabat-pejabat yang hebat tahun 90 dulu? Mati. Kalau ada kalian bangun masjid, mengalir pahalanya sampai sekarang. 1990, sekarang 2019, sebentar lagi 2020, 30 tahun yang lalu. Mana orang-orang kaya 20 tahun, 30 tahun yang lalu? Dulu apa nama mall yang belakang besar? Medan Mall. Dulu kalau menengok Medan Mall semua orang menganga mulutnya, lalat pun masuk. Dulu kalau menengok Medan Mall macam menengok kucing. Sekarang menengok Medan Mall macam rumah hantu. Mana yang hebat dulu? Dulu Deli Plaza. Dulu kalau kami cabut pula. Buka pula cerita. Jalan-jalan, maksudnya jalan-jalan. Artinya jalan-jalan tanpa izin. Dulu kalau kami jalan-jalan ke Deli Plaza yang paling besar. Sekarang bertanya-tanya saya, mana Deli Plaza kemarin? Udah hilang Ustaz, udah tak ada lagi. Artinya apa? Bangunan hilang, orangnya mati. Tapi kalau kau bangun masjid kekal abadi sampai hari kiamat, orang salat Allahu Akbar mengalir insya Allah. Maka silakan bisnis, silakan dagang, silakan jualan, cari sebanyak-banyak harta. Tapi untuk membangun masjid yang tak ada harta dengan jabatan, dengan tanda tangannya. Tak ada tanda tangan, tak ada jabatan, tak ada kekuasaan, dengan hartanya, dengan uangnya, 1 sak semen, keramik, lampu. Tengoklah lampu, hidup segan mati tak mau. Ini masjid ini banyak AC-nya, kiri kanan AC, depan AC, kiri AC, panasnya minta ampun. Kita akan bangun masjid besar, AC-nya kalau bisa turun salju di dalam, setuju? Janganlah. Menggigil imam itu nanti al gitu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang setelah saya jelaskan tentang pentingnya harta dalam Islam, siap tak jadi orang kaya? Kenapa jam ini tak berubah-berubah? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka di antara amal ibadah yang kekal abadi ada di antara ibu bapak yang rajin sholat duha, pagi sholat duha, jam 9 sholat duha, jam 10 sholat duha, mati. Bisa tak sholat duha? Yang rajin baca Yasin, yang rajin baca surat Al-Kahfi, yang sehari baca Quran 1 juz, dari maghrib ke isya baca Quran, mati. Bisa baca Quran? Stop. Tapi ada yang tetap kekal abadi. Mana dia? Shadaqatun jariyah. Oleh sebab itu saya ajak yang bisnis teruskan bisnisnya, yang dagang teruskan dagangnya. Tapi ingat, ada kewajiban namanya zakat. Zakat bukan zakar. Itu maka ditulis ayatnya khusus supaya orang di sini kalau ke masjid ini keluar dari sholat ayat ini ditengoknya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, bayarlah zakat. Grafinya bagus, cuman terjemahnya tak ada. Kalau nanti masjid ini direnovasi, tolong buatkan terjemah besar-besar. Bayar zakat, zakatnya buat sebesar-besar, zakat. Jadi supaya membayar zakat orang, betul? Bayar zakat. Pedagang cara menghitung zakatnya, begitu cerita zakat langsung keluar kotak. Donasi perjuangan syiar. Masya Allah, tabarakallah. Berapa zakat yang kita bayar?
Zakat dibayar, cara menghitung zakat dagang. Ini masalah hitung-hitungannya agak fokus sedikit. Bisa fokus? Jurusnya 3 kurang 2. Berapa? 3 kurang 2. Ditanya 3 kurang 2 berapa? 1 pula kata dia. 3 kurang 2. Modal yang diputar ditambah untung ditambah piutang kurang rugi kurang hutang. Saya ulang sekali lagi. Modal yang diputar selama setahun, mau jualan kain, mau jualan baju, mau jual sepatu, pokoknya untuk urusan zakat dagang begini cara ngitungnya. Modal yang diputar setahun, tambah untung, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi. Kalau penghasilannya selama setahun itu mencapai 85 gram emas, berapa 85 gram emas sekarang di Petisa? 1 gram 500.000. Lebih Pak Ustadz, karena kita udah lama berkawan 500 saja lah. Jadi kalau 4,25 gram, biar mudah ngitungnya 2 juta. 2 juta kali 85 gram, 45 gram, 85. Ingat angkanya 85, 85, 85, 85, 85, 85. Jangan nanti turun ke bawah jadi 58. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jangan lupa subscribe, like, and share.